Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man wala. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah, pada kesempatan di siang hari ini di Sayyidul Ayyam, di sebaik-baik hari, di mana Yaumul Jum'ah, hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari yang sangat dibenci oleh iblis laknatullah alaih, kita semua dikumpulkan di satu masjid, Masjid Al-Khair, yang dalam proses penyempurnaan pembangunannya, yang mudah-mudahan kita semua ikut andil untuk berkontribusi memakmurkan dari Baitullah atau Masjid Al-Khair ini. Dan tentunya kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan sebagian perintahnya yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik, yang dalam kesempatan hidupnya dia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani, mengikuti, mencontoh daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka diridhoi oleh Allah dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka lah orang-orang yang telah sukses di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yang kelak nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhir, dan kita tinggal menirunya, mencontohnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kemudian yang ketiga kalinya, tak bosan-bosannya para khatib, termasuk kami sebagai khatib di setiap Jumat, untuk selalu memberikan satu nasihat, memberikan wasiat, memberikan satu pesan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti al-imtizalu li awamirillah wastinabu nawahi, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, wastinabu nawahi, dan berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Ada beberapa hal, bahkan di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, beliau mensyarahnya, yaitu kitab Nashaikhul Ibad, Syarah Al-Munabihat Alal Istiqdad Yaumil Ma'ad. Di sana dijelaskan, para ahli hikmah menjelaskan ada 5 tanjakan untuk bisa meraih takwa, dan barang siapa yang bisa melaksanakan ke-5 tanjakan ini,
maka sungguh ia telah benar-benar meraih takwa. Di sana dijelaskan yang pertama untuk meraih takwa, yaitu memilih amalan-amalan yang berat sehingga meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Kemudian yang kedua, yaitu memilih bercapek-capek di dalam beribadah, di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan dengan meninggalkan bersantai-santai. Kemudian yang ketiga, yaitu meninggalkan atau memilih merendahkan hati dan meninggalkan daripada kesombongan. Kemudian yang keempat, memilih diam dan meninggalkan perkataan atau ucapan yang tidak ada manfaatnya, yang justru nanti akan memperberat hisabnya di yaumul akhir. Kemudian yang kelima, memilih mati daripada hidup. Artinya dijelaskan oleh para ulama yang memilih mati daripada hidup, yaitu mengekang hawa nafsunya sehingga hatinya menjadi hidup. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah kami perdana di masjid yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, Masjid Al Khair, kami akan menyampaikan beberapa hadis yang kami nukil dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan, yang beliau memberi judul Al-Khutab Al-Mimbariyah Al-Munasabat fi Al-Asriyah, di halaman 165 dan 166. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yajri lil abdi ajrahuna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang akan mengalir terus-menerus, yang menjadi jariah untuk setiap hamba ketika dia sudah di alam kubur. Yang pertama, man alama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ketika ilmu yang sudah ia ketahui dia ajarkan, dia dakwahkan, kemudian itu akan menjadi amal jariah ketika dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au karonahron, orang yang mengalirkan sungai, yang kelak nanti akan bermanfaat, walaupun kita saat itu belum bisa mengambil manfaat dari kita mengalirkan sungai, tetapi hamba-hamba Allah yang lainnya bisa memanfaatkan. Ini akan menjadi jariah ketika kita sudah di alam kubur. Kemudian yang ketiga, au hafarobiron, orang yang menggali sumur, dan ini pun juga akan menjadi jariah ketika kita sudah di alam kubur. Kami pernah menggali sumur sedalam 10 meter. Itu melihat atas seolah-olah langit akan meruntuhinya, dan udaranya sangat dingin sekali. Ini satu pengalaman, dan mudah-mudahan kita suatu saat ketika kita niatkan karena Allah, nanti akan menjadi jariah ketika dari hasil yang sudah kita kerjakan itu dimanfaatkan atau bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu al-ghorsanahlan, orang yang menanam pohon kurma. Ketika seseorang menanam pohon kurma diniatkan karena Allah, nanti ini akan menjadi jariah buat si penanamnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu aubana masjidan, orang yang membangun masjid. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan, ada peluang masjid yang harus kita sempurnakan ini. Minimal kita harus ikut andil. Ini nanti akan menjadi jariah ketika kita sudah di alam kubur. Dan tentunya jangan sampai ini terlewatkan. Jangan sampai peluang ini kita sia-siakan. Kita berusaha, kalaupun kita belum mampu, minimal kita mendoakannya, bersimpatik, mencari donatur yang lainnya supaya sempurna, sehingga nanti masjid ini akan menjadi masjid yang makmur, sehingga ketika kita sudah di alam kubur, benar-benar investasi kita ketika kita di dunia itu mengalir terus-menerus, dan harta yang bisa kita bawa mati yaitu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keenam, awarasa mushafan, orang yang mewariskan mushaf Al-Quran. Dan sesungguhnya kita harus memilih ketika mewariskan mushaf, memberikan mushaf, pilih tempat yang benar-benar dia amanah.
Sehingga ketika mushafnya nanti sudah kita donasikan, nanti dihafal, diikat dengan hafalannya, maka walaupun mungkin mushafnya sudah usang, tetapi hafalannya akan menjadi jariah terus menerus yang kita sudah di alam kubur. Kemudian yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Orang yang meninggalkan anak yang selalu memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ketujuh amalan jariah ini, mana kira-kira yang belum kita lakukan segera, senyampang kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW juga menjelaskan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw dabatun illa kana lahu bihi shadaqah." Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam satu tanaman. Yang dimaksud menanam pohon ini sifatnya umum, ya, menanam pohon di pinggir jalan, penghijauan. Dan alhamdulillah kami pernah diajak para aktivis muslim, ya, dan Sapala dan Mapala, Satuan Pencinta Alam dan Mahasiswa Pencinta Alam, untuk menanam 1000 pohon di lereng Gunung Lawu di sebelah barat. Masih ingat, sekitar 10 tahun lebih, 1000 pohon, sekitar 2 hari kita menanam pohon. Nah, ternyata setelah mengetahui hadis ini, Rasulullah SAW sudah memotivasi, yaghrisu gharsan, menanam pohon yang kita tidak bisa mengambil manfaatnya, yang kita tidak berharap manfaatnya secara langsung, ya, tetapi itu bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya, menjadi membuat penghijauan. Kemudian hamba-hamba Allah yang lainnya seperti burung bisa bersarang di situ, kemudian bertelur, beranak pinak. Itu akan menjadi jariah, menjadi sedekah buat kita sekalian. Tetapi kalau yazra'u zar'an, menanam satu tanaman, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini tentang tanaman yang kita berharap akan hasilnya, menanam padi, menanam jagung, menanam tanaman-tanaman yang kita berharap hasilnya. Ini yazra'u zar'an. Kalau yaghrisu gharsan itu menanam tanaman yang kita tidak berharap hasilnya, tetapi itu bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lainnya. Kemudian fayakulu minhu tayrun, tanaman yang kita tanam kemudian dimakan oleh burung, didahulukan burung. Au insanun, kemudian dimakan oleh manusia. Au dabatun, kemudian dimakan oleh binatang melata. Di riwayat yang lain au bahimatun, ya, dimakan oleh binatang ternak. Illa kana lahu bihi shadaqah, maka itu semua menjadi sedekah buat kita sekalian. Kemudian di hadis riwayat Muslim, hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahkan menegaskan, barang siapa menanam satu tanaman kemudian dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang buas, atau dicuri orang. Kadang-kadang ketika kita menanam satu tanaman dicuri, kadang kita merasa kecewa. Tetapi kalau sudah mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, sudah kita serahkan. Selama kita niatkan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi sedekah. Atau yang kurang daripada itu, tidak sesuai yang kita harapkan, tanaman yang kita tanam tetapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka itu akan menjadi sedekah. Bahkan nanti akan menjadi sedekah di yaumul qiyamah. Ketika semua itu diniatkan, dilakukan hanya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Untuk itu saya mengajak khususnya kepada kami pribadi dan kepada jamaah pada umumnya, kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menginvestasikan seluruh potensi kita, baik pemikiran kita, baik harta kita, baik tenaga kita, baik fasilitas yang Allah amanahkan kepada kita, kita gunakan untuk menjadi jariah ketika kita nanti di alam kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi
liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man wala. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi usikum bittaqwallahi azza wa jalla wasyam'i wat ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ihtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil al-khulafa'i rasyidina mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kami nasihatkan kembali khususnya kepada kami pribadi dan kepada jamaah pada umumnya untuk selalu membekali diri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari, saat demi saat, sesuai dengan bertambahnya ilmu dan pengetahuan kita tentang Islam. Bertambahnya pengetahuan kita tentang Islam, bertambah kuatnya keyakinan dan kekuatan kita untuk benar-benar istiqomah di dalam Islam. Kemudian tentunya kita berharap semakin hari ketakwaan kita semakin meningkat dengan bertambahnya amal soleh kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dan mampu menapaki as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para sholihin dan para syuhada. Dan mereka itulah sebaik-baik teman di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaha qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa nadzina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absharina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma anshuril ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma anshuril ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami shalah. Rapat dan lurus safnya, karena rapat dan lurusnya saf termasuk sebagian daripada sempurnanya salat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin, summa ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.